Ucapan dua kalimat syahadat ini harus disertai dengan ilmu, dibangun di atas ilmu apa maknanya dan amalan tentang konsekuensi dari dua kalimat syahadat tersebut. Barulah bermanfaat syahadatnya. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa makna dari la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Selain dari Allah maka batil untuk disembah. Dan rukun la ilaha illallah ada berapa? Ada dua, yaitu an-nafyu, penafian, penolakan, pengingkaran. La ilaha, dinafikan, ditolak, dibuang, diingkari. Illallah, penetapan, hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Iya. Kalau hanya sekedar mengatakan la ilaha illallah, tidak ada yang kuasa kecuali Allah, selain Allah tidak kuasa, tidak cukup dengan definisi seperti ini. Jadi ada sebagian memaknakan la ilaha illallah adalah la qadira illallah, tidak ada yang mampu kecuali Allah. Ada yang mendefinisikan, memaknakan bahwa la ilaha illallah la hakima illallah, tidak ada yang menetapkan hukum kecuali Allah. Dan ini yang didengung-dengungkan oleh Muhammad bin Surur, Ikhwanul Muslimin, dan yang setipenya. Ada yang mendefinisikan la ilaha illallah la khaliqa illallah, tidak ada yang pencipta, tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Ada yang memaknakan la ilaha illallah adalah la mawjuda illallah, tidak ada yang wujud kecuali Allah. Ini semua definisi atau penafsiran dari la ilaha illallah yang tidak tepat. Jadi kalau sekedar mengatakan la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah, maka orang-orang musyrikin dahulu juga mengucapkan demikian. Allah berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Wahai Nabi Muhammad, jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka, orang-orang musyrikin yang kamu perangi, akan menjawab Allah. Jadi orang musyrikin kalau ditanya siapa pencipta langit dan bumi, pasti mereka menjawab Allah. Jadi tidak cukup seseorang dikatakan muslim, berislam, bertauhid kalau sekedar mengakui Allah pencipta. Karena itu juga diakui oleh orang-orang musyrikin, namun tetap diperangi oleh Rasulullah SAW. Karena itu baru sebatas tauhid rububiyah. Allah pencipta satu-satunya, pengatur, ya, pemberi rezeki, yang menghidupkan dan yang mematikan, yang menurunkan hujan, yang mengatur alam semesta. Itu diyakini oleh orang-orang musyrikin. Demikian pula di antara makna yang mereka yakini, mereka mendefinisikan tauhid atau la ilaha illallah adalah la mawjuda illallah, tidak ada yang wujud kecuali Allah. Akidahnya siapa ini? Sufiyah, berkeyakinan seluruh yang wujud hanya Allah. Ini yang disebut dengan apa? Akidah al-hululiyah. Al-hululiyah, yaitu Allah menempati segala tempat. Jadi yang ada hanya Allah. Jadi ini pun diyakini adalah Allah, ini pun Allah, ini pun Allah. Semua yang ada adalah Allah. Dan ini jelas batil dan menyimpang. Akhirnya muncul akidah yang menyembah dengan disembah satu. Dan banyak orang yang mengaku Islam memiliki keyakinan seperti ini. Allahul musta'an. Karena kurangnya ilmu tauhid, ilmu akidah. Jadi yang benar adalah la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Inilah yang menjadi barometer Islam dan tidaknya seseorang. Ketika di dalam kehidupannya dia tidak menyembah kecuali Allah, berarti dia muslim, mukmin, muwahhid. Tapi sekalipun
Dia ucapkan la ilaha illallah. Berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai 1000 kali, 2000 kali. Ya, sampai dia pingsan, sampai dia lompat-lompat. Tapi kalau dalam kehidupannya sehari-hari dia menyembah selain Allah, maka tidak benar syahadatnya. Belumlah dianggap Islam. Dia haji, dia umrah berkali-kali, dia puasa, dia salat 5 waktu, dia puasa Senin Kamis. Tapi dia menyembelih untuk selain Allah. Dia bertawakal kepada selain Allah. Dia berdoa meminta sesuatu yang tidak ada yang mampu kecuali Allah. Dia berikan doa itu kepada selain Allah. Maka ibadah-ibadah tadi tidak akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah ya tauhid yang didakwakan oleh para nabi dan rasul. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budallaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Mereka semua memerintahkan beribadah kalian hanya kepada Allah dan jauhi taghut, sesembahan-sesembahan selain Allah.